Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aprilia Kartika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan teknologi buah dan sayur yang diampu oleh Bu Titisari Juwita Ningtyas. Di sini saya menggunakan materi dan PPT dari beliau hasil dari screenshot video. Materi yang akan dibahas yaitu perubahan pasca panen buah dan sayur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Hasil agroindustri setelah dipanen ternyata masih melakukan aktivitas metabolisme dan membutuhkan energi. Kemudian kegiatan enzimatik masih berlangsung seperti proses fisiologi dan penuaan. Kandungan airnya juga masih banyak. Pada buah dan sayur, kandungan airnya lebih dari 80%, sedangkan pada biji-bijian, kandungan airnya 30%. Selanjutnya, buah dan sayur setelah dipetik mengandung nutrisi lain yang juga merupakan sebagai sumber energi bagi kehidupan lain, yaitu seperti mikroba, jamur, serangga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan buah dan sayur? Nah, menurut KBBI tahun 2014, buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik yang biasanya berbiji. Sementara sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong, atau biji-bijian dan sebagainya yang dapat dimasak. Nah, beda lagi dari pendapat Sediatomo 2004 dan Fardia 2010. Secara botani, buah merupakan bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji, di mana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri. Sementara sayur adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan bunga. Wortel tergolong sebagai sayuran, sedangkan tomat tergolong sebagai buah jika ditinjau dari pengertian secara botani. Kemudian buah dan sayur juga dapat mengalami kerusakan secara fisik. Seperti pada tomat, kerusakan fisiknya dia kulitnya mengkeriput dan juga ada hitam-hitam di bagian kulitnya. Wortel juga mengalami kerusakan fisik berupa pembusukan yang disebabkan karena oksigen yang masuk pada wortel karena terjadinya kerusakan fisik. Kemudian faktor kehilangan pasca panen. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu kehilangan secara kuantitatif dan yang kedua yaitu kehilangan secara kualitatif. Nah, pada kehilangan secara kuantitatif ini kehilangan kandungan air, kerusakan fisiologis, dan susut bobot. Sedangkan kehilangan secara kuantitatif, kehilangan acidity atau keasaman, kehilangan flavor atau rasa, kehilangan warna, dan kehilangan nilai gizi. Selanjutnya yaitu komposisi buah dan perubahannya. Yang pertama di sini ada karbohidrat. Karbohidrat meliputi pati, gula, dan pektin. Pati sebagai hasil dari fotosintesis. Gula, kandungan gula beberapa jenis buah-buahan klimatrik kadang-kadang meningkat selama pendewasaan sel, misalnya mangga dan juga buah-buahan klimatrik yang selama pertumbuhan dan pendewasaan sel kandungan gulanya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali, misalnya tomat. Kemudian pektin dalam buah terdapat dalam bentuk zat pekat yang
mudah terhidrolisa, kandungan zat pekat di dalam buah akan mempengaruhi kekerasan atau tekstur buah tersebut. Selanjutnya, komposisi buah dan perubahannya yang kedua ada vitamin dan mineral. Buah-buahan pada umumnya merupakan sumber vitamin C dan provitamin A seperti karoten, di samping B1 serta beberapa macam mineral seperti kalsium dan besi. Buah-buahan juga merupakan sumber antioksidan yang berfungsi untuk melawan radikal bebas yang terdapat pada tubuh kita. Misalnya antosianin, flavonoid, likopen, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu pigmen. Nah, pigmen di sini ada klorofil, beta karoten. Pada klorofil banyak terdapat pada buah-buahan yang masih muda. Jumlah klorofil relatif lebih banyak dibandingkan dengan karotenoid atau pigmen-pigmen lainnya. Selama pematangan buah akan terjadi degradasi klorofil dan muncul warna dari pigmen-pigmen lain menjadi kuning, oranye, dan kemerahan. Karotenoid yang terdapat pada buah misalnya likopen yang memberikan warna merah pada buah-buah seperti tomat, jambu biji, semangka, pepaya. Karoten yang memberikan warna oranye terdapat pada jagung dan peach. Dan xanthofil yang memberikan warna kuning, oak peach, dan squash. Selanjutnya ada flavonoid. Flavonoid ini terbagi menjadi 3, ada antosianin, ada antosantin, ada tanin. Antosianin memiliki warna ungu, biru, dan merah. Faktor penentu warna tersebut adalah konsentrasi pigmen, pH, dan pigmen yang lain. Jika kadar antosianin tinggi, maka akan terbentuk warna ungu kehitam-hitaman. Jika kadarnya rendah, maka akan terbentuk warna ungu. Jika kadar pH-nya tinggi, akan terbentuk warna putih. Jika kadar pH-nya netral, maka akan terbentuk warna biru, dan jika pH-nya rendah akan terbentuk warna merah. Pada antosantin, warna yang terbentuk dari antosantin adalah warna kuning dan putih. Pada umumnya, terdapat pada bawang dan kentang. Jika pH-nya lebih dari sama dengan 8, maka akan terbentuk warna kuning. Jika pH-nya kurang dari 6, maka akan terbentuk warna putih atau tidak berwarna. Tanin. Pigmen ini tidak berwarna dan terdiri atas katekin dan leukatosianin. Sintesis protein. Sintesis protein. Pada buah-buahan klimaterik terjadi peningkatan kadar protein. Bertambah banyaknya jenis enzim seperti aldolase, karboksilase, klorofilase, lipase, fenolase, dan lain-lain. Kemudian faktor penentu penurunan kualitas buah dan sayur. Pertama ada respirasi dan fisiologi pasca panen. Ini masih berlangsung metabolisme dalam produk. Terjadinya proses pematangan, pelunakan, dan penuaan. Penguapan air dari buah, produk kelewat matang sampai layu. Kemudian reaksi enzimatik. Reaksi biokimia salah satunya yaitu browning. Kemudian tumbuhnya mikroba jamur. Kerusakan mekanik seperti memar, lecet, goresan, terbentur. Kemudian transpirasi dan kelayuan. Karena kurangnya kandungan air sehingga mengakibatkan tegangan sel menurun.
layuan, kerenyahan berkurang. Kemudian yang terakhir ada metode penanganan pasca panen. Di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode konservasi, yaitu upaya untuk mencegah kerusakan pasca panen. Kemudian metode yang kedua yaitu konversi, yaitu upaya untuk mengubah bentuk, rasa, aroma, warna, tekstur melalui proses pengolahan sehingga siap untuk dikonsumsi. Dan metode yang ketiga yaitu distribusi, yaitu upaya untuk memindahkan produk sampai ke konsumen melalui penyimpanan, transportasi, dan retailing. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.